من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. الفاتحة بالقبول وتمام بالوصول وبلوغ كلام الأحد رسول أبي الباطل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكما نوى صاحب ذلك الجمال الحبيب زين إبراهيم المسلمين أما صيح العافية وكما الأصل وصلوا إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. الله شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam ini kita sudah sampai kepada malam 11 daripada malam-malam bulan Ramadan. Kita sudah sampai kepada wa awsatuhu maghfirah. Sudah sampai kepada fase kedua yang isinya adalah maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam-malam yang telah kita lewati yang berisikan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita semua mendapatkannya dan kita meraih maghfirah, ampunan Allah, dan pada akhirnya waj'alna min utaqaika minan nar. Allah jadikan kita semua orang-orang yang kelak akan dibebaskan diri kita semua dan semua orang yang kita cinta dari api neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai kepada halaman 95. Baris keempat. Radhiyallahu ankum. Mutala'atu kutubis salaf faidatuha an ya'rifal mar'u mada 'ajzihi wa taqsirihi muqarratan bi'amalihim wa himamihim. Mengkaji, mutala'ah, membaca kitab-kitab salaf itu banyak faedahnya, banyak manfaatnya. Di antara sekian banyak manfaatnya yang dijelaskan oleh Khalil Al-Zain, seseorang ketika membaca kitab salaf dia akan mengerti, dia akan tahu
bahwasanya kita ini ajaz, lemah sekali. Kita ini jauh sekali, malas. Semuanya ada pada kita. Wa taqsirihi, kekurangan semuanya ada pada kita kalau dibanding dengan mereka punya amal. Kalau diukur dengan semangat mereka, kita tuh ajaz, jauh banget. Coba kita lihat, kita simak bagaimana para salaf kita yang kita bisa tahu kalau kita baca kitab-kitab para salaf. Di antara sekian banyak, kalau kita mutalaah, bagaimana Al-Imam Sa'id ibn Musayyib, dikatakan oleh Al-Imam Abu Idris, bagaimana sosok Al-Imam Sa'id ibn Al-Musayyib. Beliau dikatakan Salla Sa'id ibn Musayyib al-ghadah biwudu'il atmah 50 aman. Beliau sholat subuhnya selama 50 tahun pakai wudu isya. Sholat subuhnya berapa tahun? 50 tahun pakai wudu isya. Kita sekali-kali sholat subuh pakai wudu isya, sholat isya jam 4 ketiduran, jam 4 baru sholat isya, bentar lagi subuh. Masya Allah, antum sholat subuh pakai isya, wudu isya? Iya. Nggak tidur? Bukan, sholat isyanya jam 4 uruk. Kalau sholat subuh pakai wudu isya. Kalau beliau sholat isyanya normal, sholat isyanya seperti kita sholat di sini. Jam berapa sholat isya? Jam 7 sholat isya. Terus berlanjut, wallahualam, ya bacaan dan sebagainya. Terus berarti nggak tidur? Iya, nggak tidur. Radhiyallahu anhu. Bahkan dikatakan ma fatatni fariḍah, kata beliau, aku tidak pernah terlewatkan satu fardu pun fi jama'atin, kecuali salatku berjamaah. Berapa tahun? 40 sana, 40 tahun. Ama fatatni takbiratul ihram mundu 50 sana. Dan salatku tidak pernah terlewatkan kecuali takbir bersama takbirnya imam selama 50 tahun. Rabbi fanfa'na bi barakatihi insyaallah. Wa ma nadhartu ila qafa rajulin fi shalah mundu 50 sana. Dan aku tidak pernah melihat punggung seseorang di dalam sholatku selama 50 tahun. Berarti apa? Beliau selalu sholat paling depan. Nggak ada orang lagi sudah. Sama gitu ya? Kira-kira sama? Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita sholat tepat waktu insya Allah. Bisa selalu berjamaah insya Allah. Amin. Paling kagak, Masya Allah. Itulah. Wah, kita selalu masih wah. Ini yang dijelaskan oleh Habib Zain, menjelaskan bagaimana ajasnya kita, bagaimana lemahnya kita, baik amal maupun himmah. Bahkan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an menceritakan sosok Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Bagaimana kata Imam Syafi'i tentang Al-Imam Ahmad ibn Hanbal? Annahu ahya al-lail kullah. Sepanjang malam Al-Imam Ahmad ibn Hanbal menghidupkan malamnya bid'an wa arba'ina sanah, 40 tahun lebih. Yusalli subha biwudu'il isya, salat subuhnya menggunakan wudu isya.
wa yuhyil lail kullah bi rak'atain aw bi rak'ah aw rak'atain yaqra fiha al-Qur'an kullah. Apa yang dilakukan beliau? Menghidupkan malam sepanjang malam. Salat 1 rakaat, salat 2 rakaat, menghabiskan Al-Quran sepanjang malam dengan di dalam salatnya. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa rubbama, kadang-kadang bisa jadi ahyal laila kullah, sepanjang malam beliau habiskan malamnya bil ayah wahidah, 1 ayat dibaca, yukarriruha ilal fajr, diulang-ulang 1 ayat sampai subuh. Kita dari isya sampai subuh diulang-ulang WA ila subuh. Ada lagi yang pakai Mobile Legend, diulang-ulang sampai subuh. Naudzubillah. Beda apa sama? Beda apa sama? Sama-sama menghidupkan malam. Yang satu menghidupkan malamnya dengan ibadah, yang satu lagi menghidupkan malamnya dengan lagha dan maksiat. Naudzubillah. Kemudian kita lihat lagi Al-Imam Junaid Ibn Muhammad Sayyidut Ta'ifah, anau kana wirduhu fi suqih, wiridnya Al-Imam Junaid Sayyidut Ta'ifah, wiridnya ketika nyampe di pasar dagang, beliau berjualan, beliau dagang. Kira-kira bagaimana ketika masuk di pasarnya, ketika disampai tokonya, kullu yawm, setiap hari, salasumiyah rakaat, 300 rakaat salat di kiosnya. Masya Allah. Salat 300 rakaat di kios. Wa salasin alf tasbihah, 30.000 baca tasbihnya. Apa enggak ngelayanin pembeli itu? Subhanallah, keberkahan waktu, himmah yang luar biasa yang Allah berikan kepada para a'immah kita, para salaf kita. Bahkan balik dikatakan waqal ma nimtu fi firashin mundu 40 sana, aku sudah selama 40 tahun enggak pernah tidur di atas kasur. Kita dari bayi sampai hari ini tidur mulu. Puasa ular, tidur lah. Ba'da subuh sampai jam 11. Alhamdulillah ngeliat matahari dikit, alat duhur, habis duhur sampai asar. Pantas kuat. Nggak capek puasanya, lo tidur. Jelas ya? Wa kana la yakul, Al-Imam Junaid dikatakan tidaklah makan illa minal usbu ilal usbu. Seminggu sekali makannya. Seminggu la yakul illa minal usbu'i ilal usbu. Minggu ketemu minggu baru makan sekali. Subhanallah, radhiyallahu anhum. Sekarang terakhir Al-Imam Haddad yang sering kita baca ratibnya, daripada habaib kita insyaallah, para ulama kita, para salaf kita. Bagaimana Al-Imam Haddad? Beliau kerjaannya yamla al-hidhan hagal ma, tiap malam ngisi tempat air, billail hatta la yarahum ahad, biar kagak dilihat. Tuh. Kenapa pilih-pilih malam? Biar kagak dilihat. Kita bangun malam salat malam betul di rumah, nggak ada yang lihat, tapi semua tahu dengan apa yang kita lakukan. Di posting. Sap meremnya, tasbihnya gede. Anak rekam, babaknya rekam. Bener bangun malamnya oke. Nggak ada yang tahu, tapi ini kita punya HP ini. Dunia pun tahu, bahkan sampai Papua tahu kita lagi sholat malam. Allah. Beliau ngerjar malam untuk apa? Agar la yarahum ahad, nggak pengen ada orang tahu.
wa yaqumun al-lail bis-salah wa tilawah, panjang malam salat, baca-bacaan, baca Quran. Begitu para salaf kita. Tetapi apa yang dikatakan oleh Habib Ali sahibul Maulid Simtuturan, ya Rabb, ma ma'ana amal wa kasbuna kullu zalal. Itu yang dikatakan para habaib kita, para ulama kita, dengan seperti ini yang kita baca, dengan seperti ini yang kita dengar, tetap mengatakan, ya Allah, ma ma'ana amal. Kita enggak punya amal. Wa kasbuna kullu zalal. Kerjaan kita semua jelek. Ada yang jelek enggak yang tadi kita dengar? Tapi beliau katakan, semua kerjaan kita jelek. Kita enggak punya amal, kerjaan kita semua salah. Tapi kita lihat bagaimana dengan kita enggak punya amal, tapi selalu merasa banyak amal. Itu dikatakan syuhudut tashmir fit tagsir. Syuhudut tashmir fit tagsir. Melihat diri kita banyak amal, sudah berbuat sangat luar biasa, padahal jauh dari luar biasa. Tapi lihat para ulama kita, mereka mengatakan syuhudut tagsir fit tashmir. Melihat diri mereka tidak punya amal, mereka tidak punya apa-apa, padahal antum kita dengar sendiri tadi bagaimana luar biasanya para ulama kita. Itu gunanya, manfaatnya kita ngaji kitab salah. Jelas ya? Itu yang pertama. Yang kedua, malam yatasaddaq bil qalil. Barang siapa yang tidak bisa sedekah dengan yang sedikit, kata Habib Zain, lam yatasaddaq bil kathir. Bagaimana mau sedekah banyak, yang dikit aja belum bisa. Mulai dari yang sedikit, nanti insya Allah pelan-pelan udah nggak kaget lagi sedekah dengan yang banyak, karena udah terbiasa. Bahkan Rasulullah SAW katakan apa? Ayah, lukma lukmatain, sedekah walaupun satu lukma, satu suap. Samra atau meratain, bahkan satu biji kurma, kata Rasulullah, sedekah, memberi. Kita yang untung, kita yang bahagia kalau kita mau memberi. Bukan siapa, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau antum cakapnya antum sendiri. Kalau bagus, buat siapa bagusnya? Buat kita. Apalagi ini Ramadan. Ambil bagian di Ramadan. Sebagaimana khutbah Rasulullah SAW di akhir bulan Sya'ban menjelang Ramadan, apa kata Nabi? Ambil bagian, kasih, kirim apa yang kita bisa. Bisa makanan, bisa minuman, sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, kalau kita ambil bagian mengantarkan iftar as-saim buat orang-orang yang puasa, hadiahnya besar. Hadiahnya besar, hadiahnya banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ketika antum kirim makanan semampu ampun, sebisa antum, yang pertama kata Muhammad SAW, maghfirah. Antum kirim makanan, Allah kirim ampunan buat antum. Allah ganti. Antum kirim makanan, Allah kirim ampunan. Antum kirim makanan, Allah akan bebaskan diri antum dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Antum kirim makanan sebanyak yang antum berikan untuk mereka yang berpuasa, antum dapatkan pahala mereka yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlullah wasi'. Karunia Allah terluas. Sehingga para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak setiap kami mampu untuk memberi untuk mereka, ya Rasulullah. Kami pengen untuk mendapatkan seperti yang disebutkan Nabi Muhammad SAW, tapi kami tidak ada, ya Rasulullah.
Apa kata Nabi Muhammad SAW? Walaupun 1 gelas air antum kasih, sudah dapat itu. Walaupun cuma 1 kurma antum antarkan buat orang lagi puasa, dapat itu. Walaupun mazkatan laban, susu gak banyak, antum campur air banyak, susu sindang, susu sedikit air sedandang, dapat itu. Wih, susu diantarkan ke pondok, luar biasa. Dan kalau antum pengen tahu di akhirat sudah datang Ramadan atau belum, gampang ngeceknya. Lihat itu teko, ada kopi Ramadan itu. Ya. Antum lihat di masjid ada kopi, itu Ramadan berarti itu. Dari dulu itu. Itu. Antum nggak tahu itu. Tanda Ramadan di akhirat kalau ada seceret kopi. Itu Ramadan. Dari dulu sampai hari ini beliau tuh. Masya Allah. Ya. Maka dikatakan la yatasaddaq sahibul qalil min qalili. Hendaklah bersedekah yang punya sedikit dengan sedikitnya. Wa sahibul katsir min katsiri. Yang punya banyak kasih banyak. Dulu kita pernah dengar cerita dari kita punya guru Al-Habib Ahmad Ibn Hasan radhiyallahu an. Beliau itu salah satu kita punya guru yang tidak pernah kenal lelah. Hidupnya hanya untuk umat. Beliau habiskan umurnya hanya untuk mengabdikan kepada umat, hanya untuk menyenangkan. Beliau punya datu Rasulullah SAW. Beliau pernah cerita ketika beliau terima salah satu bangunan masjid, ada mutabarri', ada seorang donatur yang mengatakan minta dibangunkan satu masjid full biaya dari mutabarri' tersebut. Kalau dibangunkan masjid, ketika masjid dalam proses waktu saat pengecoran, ada seorang ibu tua mengantarkan 1 kantong plastik semen. 1 kantong plastik semen. Yang minta, tolong Pak Tukang, ini semen diaduk dah. 1 kantong semen. Khalas. Diaduk, namanya tukang, ada orang nyumbang, diterima. Pas yaum minal ayyam, mutabarri'nya, orang donaturnya ngimpi di malam satu hari. Melihat satu istana indah, besar, cakep, megah. Belum pernah beliau melihat seindah itu di dunia. Tapi pas ketika akan masuk istana tersebut, ada ibu tua. Ada ibu tua. Gak jadi bisa masuk, terbangun beliau. Akhirnya beliau tanya nih mutabarri, emang ada yang bantu bangunan beliau selain beliau? Coba tanyakan. Usut punya usut, check and recheck, ditanya. Benar Tuan, ada ibu tua waktu ngecor ngirim apa? Semen, bukan satu kantong plastik. Oh, itu orangnya. Tanya mana rumahnya? Ditunjukin rumahnya, dibawain duit banyak. Dibawain duit banyak, maksudnya apa? Sodakonya pengen diganti. Pengen diganti. Ditanya-tanya, kenapa enggak ganti? Anak ngeliat. Kata ibu itu, enggak. Biarin Allah yang ganti, saya punya sedekah. Enggak banyak, 1 ketong semen cuman. Biarkan Allah yang ganti, saya punya sedekah. Maka dikatakan kullu maqbul ghal. Kalau sudah amal diterima, mahal harganya. Kalau kita punya amal diterima, mahal harganya. Enggak mau dibayar, uang gepokan enggak mau. Enggak silo. Kalau kita ambil, beli semen lagi. Mata duit dah. Beliau enggak, biarin Allah yang ganti punya amal.
Bingung nih mutabariknya, donaturnya. Ngobrol sama dia punya guru. Guru gimana? Kata gurunya, coba antum lihat. Orang sedekah 1 kresek semen Allah balas. Apalagi ente yang dari awal sampai akhir pembangunan ente yang biaya. Insya Allah kalau ente ikhlas akan dapat lebih besar lagi insya Allah. Begitu. Jangan malu untuk bersedekah dengan yang sedikit. Mulai dari yang sedikit. Apa yang kita bisa sedekah? Bahkan dikatakan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika datang seorang miskinah, seorang ibu miskin, tahmil ibnathaini laha, membawa 2 putrinya si miskinah ini. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu tidak punya apa-apa, hanya punya 3 kurma yang diberikan kepada miskinah tersebut, ibu yang miskin tersebut. Kemudian fa'atat kulla wahidat tamrah litakulaha. Setiap anaknya dikasih 1 kurma makan, 1 lagi dikasih makan, dan 1 lagi untuk siapa? Untuk ibunya. Tapi lihat bagaimana sayang orang tua untuk anak. Fashaggat at-tamrah allati kanat an ta'kulaha bainahuma. Tapi tidak orang tua, dibelah 1, dibelah 2, dikasih anaknya lagi setengah-setengah. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, fa'ajabatni, aku kagum melihat ibu tersebut. 1 kurma yang menjadi bagiannya tidak dimakan, tapi diberikan, disedekahkan untuk siapa? Untuk kedua putrinya. Kemudian apa yang dikatakan? Fadzakartu alladhi sana'at li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ceritakan cerita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqal innallaha qad aujabalaha bihal jannah. Sebab sedekah ibu tersebut untuk putrinya, kata Nabi Muhammad SAW, maka ibu tersebut berhak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah daripada kurma yang dia punya disedekahkan untuk putrinya yang dalam keadaan lapar. Dia pun dalam keadaan lapar. Maka dikatakan, "Man lam yatasaddaq bil qalil lam yatasaddaq bil katsir." Kalau antum tidak bisa bersedekah mulai dari yang sedikit, tidak mungkin bisa bersedekah dengan yang banyak. Mulai dari yang kecil sebelum kita punya yang besar. Belajar dari yang kecil agar terbiasa kalau sudah punya yang besar. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang kaya. As-sakhi, orang kaya yang dermawan insyaallah, yang bisa bersedekah dengan yang banyak. Ya, mulailah dari yang sedikit. Kemudian ikhwan sekalian, ada seorang ja'at imratun yauman ilal Imam Al-Laits ibn Sa'd radhiyallahu anhu. Ketika ada seorang perempuan datang kepada Al-Imam Laits Sa'ad radhiyallahu anhu bi ina'in saghir. Ini perempuan bawa wadah kecil. Tatlub minhu fihi asalan. Minta apa? Minta asal. Minta asal. Apa asal? Madu. Asal artinya madu. Kemudian waqalat inna zawji mari. Kenapa ibu tersebut minta madu? Dia mengatakan, wahai imam, saya punya suami lagi sakit. Qal fa amara laha al-imam birawiyah ay wi'a. Kata imam, mana wadahmu? Mana tempatnya? Mintanya tadi apa? Minta sedikit. Wahai imam, minta sedikit. Saya butuh untuk obat. Saya punya suami yang sedang sakit. Tapi apa yang dilakukan oleh Imam Al-Laits ibn Sa'd radhiyallahu an? Beliau penuhin wadah tersebut. Padahal minta sedikit, tapi dikasihnya banyak. Apa kata beliau? Wahai imam, talabtu qadhan saghir.
Saya minta sedikit, wadah sedikit aja. Apa kata imam? Innama talabat ala qadriha. Dia minta sesuai dengan kadarnya. Dia butuh sedikit. Dia orang miskin minta sedikit sudah cukup. Tapi kita, kata Imam Al-Laits bin Sa'ad, wa nahnu a'tainaha ala qadrina. Kita orang kaya, ngasih banyak sesuai dengan kemampuan kita. Ini udah kaya. Anda datang, Pak Haji, buat maulid. Anda udah ngasih, Pak Ustaz. Berapa? 20.000. Wah, ilahi. Tajir. Antum kalau tahu dia punya sertifikat segini nih. Sertifikat tanahnya di mana-mana. Datang, udah Ji. Anda udah ngasih tak? Berapa? 20.000. 20.000 buat maulid. Wah, Samsung nggak cukup. Jelas ini. Kalau yang banyak kasih, yang susah dikit. Maka kata berapa banyak? Sabak dirham alf dirham. Bisa jadi yang sedikit ngalahin yang banyak. Yang banyak nggak ikhlas, dikit ikhlas. Mana yang lebih banyak? Bagus. Banyak ikhlas apa dikit dumel? Cakapan mana? Banyak ikhlas, dikit dumel. Bagusan mana? Ya, kasih itu ustaz-ustaz lagi pada susah mau lebaran. Ya. Jelas ya? Alhamdulillah. Terakhir, apa dikatakan Habib Zain di sini? Wa man lam yujahid nafsu bisawm ma'al masyaqqah. Orang yang tidak bisa mujahadah untuk dirinya menjalankan puasa dengan segala kesulitannya. Puasa kan sulit. Puasa berat nggak? Puasa berat nggak? Berat puasa. Ente kalau suruh pilih, pengen puasa apa kagak? Kalau ada pilihan A puasa, B kagak. Wah, belagu loh. Mendingan puasa. Pilihan dari Allah nih. Andai ente boleh puasa boleh enggak? Pengen mana? Anda mungkin kagak. Enak kalau pilihan, andai pilihan boleh sembahyang boleh kagak? Enakan mana? Asal enakan kagak sembahyang. Subuh enakan tidur atau sembahyang? Enakan pulas. Jujur, menyakitkan. Kalau orang sudah nggak bisa puasa dalam keadaan sulit, bagaimana? Mereka katakan lam yasum ma'as sihah. Dia tidak akan bisa puasa dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sulit, ya. Karena puasa itu sulit. Puasa itu berat. Godaannya banyak, apalagi kalau antum bekerja. Kalau kita cuma tidur, terserah. Kalau Anda banyak tidurnya. Kalau Habib banyak ibadahnya. Jauh makanya salap dengan aneh. Ya. Doain kita mudah-mudahan Habib panjang sehat, panjang umur. Allah jaga Habib kita, jaga Allah jaga guru kita. Allah kasih kesehatan buat guru kita semuanya insyaallah. Mudah-mudahan kita ketemu di dunia dan Allah kumpulkan nanti di akhirat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja Habib. Habis berapa?